Wah, hari alhamdulillah lagi saya vlogging sampai tiktokan. udah dijenguk belum nanti segera jenguk ya, siapa tahu oksamelanya sakit yang lebih gitu. Kita doain doanya siapa tahu saya bukan cuma masuk angin gitu. Oke, kita doakan semoga oksamela segera sembuh dan bisa bergabung kembali. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapakah yang di sini? Hadir. Silakan hadir pimpin doa. Mulai berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Hadir. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu katakan pada minggu lalu, kalau ini kita akan masuk ke materi baru. Tapi sebelum masuk ke materi baru, Ibu mau mengulas sedikit nih apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Silakan cerita. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Coba Rika masih ingat nggak pertumbuhan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi itu adalah peningkatan barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara. Pembangunan ekonomi itu prosesnya perubahan yang berkelanjutan menuju perbaikan. Oke, baik, tepuk tangan dulu dong untuk Rika. Oke, jadi Ibu anggap kalian masih ingat ya tentang materi kita pada minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang ketenagakerjaan. Nah, bicara tentang ketenagakerjaan pastinya berhubungan erat dong dengan pekerjaan. Di sini anak-anak pernah melihat orang bekerja? Pernah. Coba sebutkan pekerjaan apa aja yang pernah kamu lihat? Teknisi. Terus apa lagi? Teknisi. Nah, betul. Kulit bangunan. Betul, terima kasih. Nah, jenis-jenis pekerjaan yang kalian sebutkan barusan akan kita bahas pada materi kita hari ini, yaitu ketenagakerjaan. Nah, sebelum menyampaikan materi, aku akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran di materi ketenagakerjaan ini ada 5, tapi pada hari ini kita hanya akan fokus ke nomor 1. Tolong ini dibaca. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan dan membedakan konsep ketenagakerjaan, tenaga kerja, kata kerja, dan kesempatannya. Baik, terima kasih Wendy. Oke, bicara tentang ketenagakerjaan, Ibu mau tanya nih. Coba Regita, menurut kamu ketenagakerjaan itu apa sih? Oke, belum baca, nggak apa-apa. Nanti kita belajar ya. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan kalian. Ketenagakerjaan itu Sistem aturan. Ketenagakerjaan itu suatu hal-hal yang membahas tenaga kerja baik dari sebelum bekerja, saat bekerja, atau sudah bekerja. Nah, itu biasanya diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Wah, tepuk tangan dulu dong. Tadi Alia bilang kalau ketenagakerjaan itu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja baik sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sebelum masa kerja itu contohnya seperti apa? Contohnya lowongan kerja, terus ya lowongan informasi kerja, terus kayak pelatihan-pelatihan yang diadakan pemerintah. Terus kalau pas saat bekerja tuh biasanya kayak ada BPJS ketenagakerjaan. Pokoknya pemerintah tuh melindungi si tenaga kerja itu pada saat bekerja. Nah, kalau sesudahnya itu bentuknya kayak kompensasi, kayak pensiunan, pesangon gitu kalau udah. Oke, baik, terima kasih Alia. Nagita, tolong ponsanya disebutkan dulu ya. Nah, betul seperti Alia yang katakan tadi, ketenagakerjaan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, ketenagakerjaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nanti kalian mungkin bisa coba baca-baca undang-undangnya ya. Baik. Siap, Bu. Nah, di sini ada sebuah bagan nih. Ada yang mau menjelaskan maksud dari bagan ini apa? Apa mau Ibu tunjuk? Aku, Bu. Oke, silakan Aisyah. Ketenagakerjaan kan tadi berawal dari penduduk ya Bu, penduduk di suatu negara. Nah, terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada usia produktif dan juga usia non produktif. Nah, di usia produktif ini terbagi lagi menjadi dua, ada angkatan kerja, lalu juga ada bukan angkatan kerja, yang dimana angkatan kerja itu ada yang menganggur, ada juga yang bekerja. Kalau yang bekerja itu terbagi lagi menjadi dua, ada yang setengah menganggur dan ada yang bekerja penuh. Dan di setengah menganggur ini ada yang ke dalam kentara dan juga yang tidak kentara. Kalau misalkan di sisi sebelahnya itu bukan angkatan kerja, terbagi menjadi tiga.
ada yang masih bersekolah, ada juga yang mengurus rumah tangga, dan juga ada yang menerima pendapatan. Seperti itu. Oke, bagus. Terima kasih Aisyah. Tepuk tangan dulu untuk Aisyah. Nah, seperti yang Aisyah katakan tadi, kalau di suatu negara itu pasti ada yang namanya penduduk kan. Penduduk itu berdasarkan usianya dibagi menjadi dua. Ada yang usia produktif dan usia non-produktif. Nah, kalau usia produktif itu adalah orang-orang yang usianya 15 sampai 65 tahun. Aku mau tanya, kalian usianya berapa sekarang? Usia 19. 14. Rata-rata kalian sudah berusia 15 tahun ya. Berarti kalian sudah termasuk ke dalam angkatan kerja. Nah, angkatan kerja dari usia produktif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu menganggur dan bekerja. Sementara yang bukan angkatan kerja itu, coba ada yang bisa menjelaskan bukan angkatan kerja itu apa? Orang yang tidak Bukan angkatan kerja itu Kita ibu. kita yang usianya udah 17 sampai 64, tapi dia itu punya kewajiban lain atau masih ada yang menafkahi. Kayak contohnya kan ibu rumah tangga, mahasiswa atau siswa, terus sama pensiunan itu kan ada yang mewadahi ke pemerintah, jadi bukan angkatan kerja. Oke, baik. Terima kasih Anis Alia. Nah, selanjutnya bukan angkatan kerja ini, betul seperti kata Alia, bukan angkatan kerja ini contohnya seperti kalian yang masih belajar, di mana kalian ini tidak harus terlibat aktif dalam dunia kerja. Yang kedua, mengurus rumah tangga. Yang ketiga, penerima pendapatan. Coba ada yang bisa memberi contoh penerima pendapatan itu seperti apa? Kecil. Ya, terus apa lagi? Kamu bisa ikut sendiri. Oke, barangkali kalian belum mengerti, penerima pendapatan ini adalah mereka yang punya pendapatan tapi tidak bekerja di sektor formal. Contohnya seperti ibu kos. Mereka punya pendapatan kan, tapi mereka itu tidak bekerja, melainkan menerima pendapatan dari si biaya kos-kosannya. Investasi. Ya, masuk juga investasi. Nah, baik. Untuk materi Ibu cukupkan sampai sekian. Selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok ini. Kelompoknya Ibu bagi ke dua kelompok. Kalimah dan Najwa boleh masuk ke kelompok sebelah sini, dan Wendy masuk kelompok sebelah kiri dari Ibu. Akan berkumpul sesuai kelompoknya. Udah berkumpul sesuai kelompoknya? Sudah. Najwa berkumpul. Baik, sudah berkumpul ya. Nah, jadi tugas kelompoknya adalah kalian membuat pamflet atau infografis tentang jenis-jenis tenaga kerja. Pokoknya buat sekreatif mungkin. Boleh digambar, di print atau terserah sekreatif kalian pokoknya ya. Untuk kelompok satu itu mencari jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan sifatnya. Untuk kelompok dua mencari jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Mengerti? Jadi kalian boleh mencari materinya lewat internet atau dari manapun seperti itu. Silakan mulai berkelompok, Ibu kasih waktu 50 menit. Yang pertama bentuknya Bu. Berdasarkan sifatnya. Sifatnya. Berkumpul, ayo. Oh iya, kalau di kelompok kalian ada yang bekerja, boleh langsung laporin ya. Yang belakang ibu dari tadi jam. Susah. Nah, Iya, gini gitu. Satu dan dua kan? lagi nyari materi dulu. Siap, Bu. Kedua, udah sampai mana progresnya? Udah Bu, masih ngegambar Bu. Yang kelompok udah gabung ke Ini di HP ada ini grup kelompok di HP. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung tanyakan ke Ibu ya. Iya baik Bu, nanti. Oke, anak-anak, waktu diskusinya sudah habis. Ayo fokus lagi ke depan. Sekarang Ibu mau minta perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2, masing-masing satu orang mempresentasikan hasil pamflet kalian. Siapa kelompok 1 yang berlanjut? Heli Bu. Kelompok 2 aja dulu Bu. Jadi kenapa dia mau foto? Ya, yang lain tolong diperhatikan ke depan ya. HP-nya
Baiklah, kelompok 1 izin menyampaikan hasil diskusi kami terkait tenaga kerja berdasarkan sifatnya. Jadi berdasarkan sifatnya, tenaga kerja itu dibagi menjadi 2, yaitu pertama tenaga kerja jasmani dan yang kedua adalah tenaga kerja rohani. Pertama, tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan fisiknya untuk bekerja. Contohnya itu seperti supir, kuli bangunan, buruh pabrik, petani dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah tenaga kerja rohani, yang merupakan tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan otak, kreativitas dan keterampilan berpikir untuk bekerja. Contohnya itu adalah guru, dokter, pengacara, manajer dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Itu ada apresiasi untuk kalian yang sudah berani maju ke depan. Karena ini sudah maju ke depan, itu punya hadiah untuk Heri. Wah, Heri mana? Sekarang nomor 2 siapa yang mau maju? Aku. Bagi Gitu coy. Thank you. Jadi Bu, tenaga kerja berdasarkan kualitasnya yang pertama ada yang terdidik. Nah, yang terdidik ini tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada suatu bidang tertentu. Contohnya ada guru, terus dokter. Yang kedua ada terlatih. Gitu. Itu tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam bidang tertentu seperti tukang kayu, sopir. Dan yang terakhir ada tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan. Contoh keterampilan formal, contohnya buruh dan petani. Baik, terima kasih sudah dilakukan. Oke, waktu diskusi kita sudah selesai sampai sekarang, materi juga sudah selesai. Ada yang mau menyimpulkan apa yang sudah kalian dapat pada pembelajaran hari ini? Silakan ya Bu, bahwa kalau tenaga kerja adalah ketenaga kerjaan adalah sesuatu yang berhubungan mengenai tenaga kerja baik itu sebelum, sesudah ataupun pada saat bekerjanya. Dan juga ketenaga kerjaan ini diatur dalam undang-undang. Dan di sini juga bahwa ketenaga kerjaan itu ada dari beberapa dibagi ke beberapa usia produktif dan juga usia non produktif seperti itu Bu. Baik, terima kasih Aisyah. Nah, seperti kata Aisyah, pada hari ini kita sudah belajar tentang tenaga kerjaan yang mencakup pengertiannya dan pembagian penduduk dan kaum jenis tenaga kerja. Coba Ahira, tadi kata Aisyah, tadi yang sudah diskusikan berdasarkan sifatnya tenaga kerja itu ada berapa? Oke, terima kasih Pak Hira. Karena waktu kita sudah habis ya untuk pembelajaran, kita cukupkan sampai sekian. Tapi sebelum itu Ibu mau ngasih tugas. Tidak. Oh my god. Nanti KPD-nya Ibu kasihkan ke ketua kelas ya. Ketua kelas tolong dibantukan. Kerjanya juga sesuai kelompok. Nanti ada instruksinya di AKPD ini. Oke? Nah, jangan lupa juga kalian baca-baca materi untuk minggu depan ya. Minggu depan kita akan belajar tentang pengangguran. Oke? Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, Ibu anggap kalian sudah mengerti ya tentang ketenaga kerjaan. Oke, mungkin pembelajaran kita dicukupkan sampai sekian. Terima kasih sudah belajar dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah bisa.